Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami bisa diberikan satu hari lagi di dalam pagi hari ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya pimpin hati kami, pimpin pikiran kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan berjuang seperti bebek yang terluka. Yang diambil dari Roma 7 ayat 22-23. Yang berbunyi demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dennis Dehan menuliskan suatu kisah tentang bebek yang terluka dan bebek yang mati. Bertahun-tahun silam, seorang pria kaya berburu bebek dengan seorang upahan bernama Sam. Mereka menggunakan kuda dan kereta. Di tengah jalan, salah satu pelek bannya terlepas. Ketika Sam memakukan pelek itu ke roda, tak sengaja jarinya terpukul. Ia langsung mengumpat kasar, tetapi ia segera bersujud mohon pengampunan Allah. Tuhan, kerap kali begitu sulit menjalani kehidupan Kristiani. Doanya. Melihat tindakan Sam, maka pria kaya itu berkata, "Sam, aku tahu kau seorang Kristiani, tetapi katakan padaku, mengapa kau harus berjuang begitu keras dalam hidup kekristenanmu? Aku orang ateis dan tidak mempunyai masalah seperti itu." Sam tak tahu harus menanggapi bagaimana. Saat kemudian ada dua bebek terbang di atasnya. Pria itu mengangkat senjatanya dan meletupkan dua tembakan. "Tinggalkan bebek yang mati dan kejar yang terluka," teriaknya. Sam menunjuk bebek yang sedang mengepak-ngepakkan sayap dengan putus asa hendak melarikan diri sambil berkata, "Saya sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan Anda, Tuan. Anda mengatakan bahwa kekristenan saya tidak efektif karena saya harus berjuang sedemikian rupa. Ya, saya adalah bebek yang luka itu dan saya berjuang untuk melepaskan diri dari iblis. Tapi Pak, Anda bagaikan bebek yang sudah mati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini sesuai dengan gambaran Paulus tentang pengalaman Kristianinya dalam surat Roma pasal 7 ayat 14-26. Dalam ayat 22 dan 23 kita melihat perjuangan Paulus melawan kuasa dosa. "Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku." Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, selagi masih hidup, marilah kita terus berjuang untuk taat akan kehendak Tuhan dan melawan dosa. Kehidupan Kristen adalah perjuangan taat kehendak Allah dan melawan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu tidak mudah perjalanan hidup kami. Ada tarik-menarik yang begitu kuat di dalam keseharian kami. Seringkali kami ingin melakukan apa yang baik, tapi bukan apa yang baik yang kami buat. Kami berjuang melawan dosa, dan kami berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Oleh karena itu tolonglah kami, supaya hari ini kami hidup dalam ketaatan yang sejati. Kami hidup dalam kehidupan yang tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Berkati hari ini, supaya kami didapati hidup benar di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan kita membutuhkan perjuangan. Dalam diri seseorang selalu ada kekuatan tarik-menarik antara yang jahat dan baik. Dalam cengkraman dosa
seseorang sangat sulit untuk berbuat baik. Oleh karena itu, sangat sering seseorang ingin berbuat baik, tetapi yang jahat yang dibuat bukan yang baik. Hanya bertobat dan tunduk pada Kristus membawa seseorang mampu berbuat baik. Selamat berkarya hari ini. Tuhan memberkati.